itu menjadi harapan pelayanan kami di Kanwil Pendidikan Agama Provinsi, dan jajarannya harus mengikuti kan kayak gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, penonton yang berbahagia, penonton ya Bunda ya. Kita akan mencoba mewawancarai beliau. Bunda yang luar biasa, sudah super cantik, Masya Allah. Luar biasa. Bun, kalau saya lihat di IG-nya, kemudian di FB, itu Bunda sudah mendapatkan 5 dalam tahun ini ya Bun ya. 5 prestasi yang luar biasa yang sudah Bunda torehkan untuk Kementerian Agama kita, dan Bunda satu-satunya di Provinsi Bali itu nomor 1 dan perempuan satu-satunya di seluruh Indonesia. Luar biasa itu. Ini bagaimana Bun, ini prestasi boleh diceritakan, 5 prestasi luar biasa dalam tahun ini. Oke, silakan Bunda diceritakan. Terima kasih Bu Mihar. Terima kasih juga adik-adik semua. Luar biasa ini gagasannya membangun podcast ya. Podcast Man Buleleng. Kita dulu ya bercerita tentang prestasi ya. Saya bangga. Saking bangganya juga saya sama Bunda. saya sangat bangga ya, sangat bangga Man Buleleng bisa dan punya inisiatif ya membuat podcast, karena memang trennya sekarang itu tidak lagi pada siaran radio kayak gitu. Sekarang podcast sudah menjadi tren ya, menjadi tren untuk anak-anak berkreasi. Jadi podcast ini bisa dijadikan sebagai wadah bagi anak-anak untuk berkreasi, untuk menyampaikan informasi-informasi, atau paling tidak anak belajar untuk berkomunikasi melalui media, kan seperti itu. Ya ini gurunya juga yang top di sini, ya, yang bisa mengajak anak-anaknya untuk bisa berkreasi melalui media. Nah ini juga sebagai satu wadah nantinya anak-anak bisa menumbuhkan dan meningkatkan kualitas prestasinya kan gitu. Jadi melalui podcast nanti anak-anak saya yakin mereka akan bersaing secara sehat ya untuk menunjukkan prestasi-prestasi mereka. Nah sehingga prestasi Man Buleleng juga akan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Dan begitu juga apa yang dilakukan oleh anak-anak di sini, apa yang dilakukan oleh bapak ibu gurunya juga. Terus prestasinya sudah sejauh mana kan kayak gitu. Kalau tidak diinformasikan kan tidak akan diketahui siapa. Tidak akan booming, tidak akan viral. Tidak akan viral. Nah, kita memviralkan pun tidak boleh salah. Ya, tidak boleh juga memilih media yang masih tidak update gitu ya, boleh dikatakan tidak update. Kita masih menggunakan teknik masa lalu gitu. Sedangkan ini sudah mulai kita harus mengambil dan update lah ya dengan media. Nah, jadi mudah-mudahan nantinya podcast ini bisa berjalan, jangan sampai kayak hangat-hangat apa ya katanya orang kan begitu, orang-orang tua. Tapi ini akan tetap semangatnya terbangun. Nah, kita kan semangat toleransi, karena kita lagi sedang membumingkan moderasi beragama. Jadi semangatnya juga semangat toleransi ya, untuk menguatkan moderasi beragama itu sendiri. Jadi juga karena di Kanwil juga ada pelayanan cinta. Ayo kita melayani dengan cinta. Ayo kita berinformasi dengan cinta. Karena di Kanwil ya ada salah satu prestasi yang kita raih, yaitu pelayanan berkeadilan ya, pelayanan yang mampu memberikan pelayanan tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan untuk semua kalangan dan semua warga negara Indonesia, yaitu cinta, melayani dengan cinta. Cinta itu satu inovasi yang Bunda buat untuk semua kalangan, termasuk juga siswa-siswi yang inklusif. Kita juga harus memberikan pelayanan sepenuh hati, sama seperti anak-anak yang lainnya. Dan mudah-mudahan nanti Man Buleleng juga mampu memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, karena semua itu adalah anak-anak warga negara kita yang berhak juga mendapatkan hak-haknya.
Jadi biar juga Bapak Ibu guru di sini juga jangan membeda-bedakan anak yang mungkin memiliki keterbatasan khusus, jangan membedakan dengan anak-anak yang sempurna ya boleh dikatakan. Jadi perlakukan mereka sama. Itu menjadi harapan pelayanan kami di Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan jajarannya harus mengikuti kan kayak gitu. Cinta itu cakap dan sigap melayani kelompok rentan. Luar biasa, punya singkatan. Itu salah satu dari inovasi yang mendapatkan penghargaan dari Menpan RI, yaitu penyediaan penyelenggaraan sarana prasarana terbaik untuk ramah kelompok rentan. Itu salah satu yang penghargaan yang didapat dari Menpan RI. Kita dapat 5 di penghujung tahun ini, ada 5 kado yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah untuk Kementerian Agama, untuk membuktikan bahwa Kementerian Agama Provinsi Bali mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat dan masyarakat kita yang ada di Provinsi Bali. Mungkin tidak untuk Provinsi Bali aja ya, prestasi yang kita dapatkan ini bisa dimanfaatkan, tapi kita juga berharap mampu menyebarkan spora-spora perubahan ini sampai dengan jajaran Kementerian Agama se-Indonesia. Itu harapan bisa jadi contoh ya Bu ya. Biar menjadi contoh perubahan. Ayo kita berubah, jangan masih dengan budaya-budaya lama. Ayo kita berubah bahwa pelayanan yang kita harus berikan itu betul-betul memberikan kenyamanan untuk pengguna layanan, kan gitu, memberikan rasa nyaman, aman, cepat, tanggap, tidak berbelit-belit, paling tidak tanpa biaya. Itu harapan Bunda ke depannya, sehingga ayo kita berubah bersama-sama. Jajaran Kementerian Agama khususnya yang di Bali memulailah berbenah diri, mulai memperbaiki diri, mulai mengoreksi diri kita. Sudah sejauh mana kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan umat kita. Mungkin karena seperti itu, penghargaan kita bisa terima itu karena mungkin Tuhan menganggap bahwa Bali sudah pantas untuk itu. Ini kan bukan karena Bunda katakan. Enggak, tapi Bunda itu rendah kalau menurut saya, padahal artinya Tuhan memberikan anugerah juga tergantung usahanya kita juga kan, itu nggak sembarangan. Makanya itu bahasanya Bunda yang bilang sebenarnya Bundanya juga luar biasa. Kita kan orang agama, kan kita orang agama, kita yakin apa yang kita usahakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, seperti orang-orang tua bilang, gantungkan harapan dan cita-cita setinggi-tingginya. Itu benar, tidak ada salahnya. Tetapi jangan menggantungkan cita-cita saja, jangan menggantungkan harapan saja tanpa kita berupaya. Kita harus menumbuhkan kemauan. Setelah kemauan kita tumbuh, harus ada kemampuan di balik kemauan itu. Kita mau harapan tinggi, cita-cita tinggi, tetapi tidak ada kemampuan. Tumbuhkanlah kemampuan ini. Nah, setelah kita punya kemampuan, ayo kita buktikan kemampuan kita. Tapi jangan iri, jangan jangan tidak terima dengan kelebihan orang lain. Itu kebodohan namanya. Kita harus mampu menerima kekurangan dan kelebihan orang lain dan mengisi diri dari kekurangan yang kita miliki. Untuk itu bisa menjadi lengkap. Jangan seolah-olah menganggap diri paling hebat, diri paling segalanya. Belum tentu, karena Tuhan menciptakan manusia dari yang tidak sempurna. Untuk menjadi sempurna ya harus ada teman-teman yang menyempurnakan kita kan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Untuk apa? Untuk melengkapi biar siang dan malam itu lengkap. Ya enggak? Kalau siang-siang saja nggak ada malam, kita nggak istirahat dong, kan kayak gitu. Jadi semuanya harus lengkap. Kita pun di dalam melakukan pelayanan kepada umat, kita juga tidak bisa menganggap bahwa diri kita lah yang paling hebat untuk melakukan pelayanan. Belum tentu. Sehingga kalau kita menganggap diri kita yang paling hebat, terus pengguna layanan bagaimana? Ya kan? Luar biasa Bu. Luar biasa, saya itu bangga. Prestasi yang berikutnya itu juga pertama kita mendapatkan penghargaan dari Menpan RI terkait dengan pelayanan publik prima. Luar biasa.
Itu artinya bahwa kita diberikan penghargaan itu bukan untuk dibanggakan, tetapi namanya pelayanan prima. Mungkin kita meraihnya penghargaan itu, boleh dikatakan orang bilang meraihnya lebih gampang daripada mempertahankan dan membuktikan bahwa sesuai dengan penghargaan itu kita mampu seperti itu. Dan tidak satu satker saja yang seperti itu, tapi harus seluruh satker di jajarannya mengikuti. Sekarang udah mampu enggak kita memberikan pengaruh seperti itu dan semua ikut mendukung seperti itu. Jangan saatnya meraih, oke, siap. Dan kadang-kadang seolah-olah itu diciptakan hanya untuk umum saja, biar bisa meraih penghargaan. Kadang-kadang kan itu yang terjadi. Tapi Bunda tidak berharap seperti itu. Mau dapat penghargaan ataupun tidak kan, bukan itu yang menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama bagaimana kita mampu betul-betul memberikan pelayanan prima, dan SDM itu berubah caranya memberikan pelayanan, termasuk mindset harus diubahkan gitu. Nah, jadi kalau kita tidak selalu memposisikan usaha kita dan upaya kita pada keberhasilan dari penghargaan yang harus kita terima itu, jadi kita tidak akan pernah merasa kecewa. Jika tidak berhasil, kita tidak akan kecewa, kan gitu. Karena kayak gini, misalnya kita berharap saya harus mampu meraih penghargaan pelayanan prima untuk publik, tetapi begitu kita berharap sekali untuk mampu mendapatkan penghargaan itu ternyata gagal, nanti kita putus asa kan? Kecewa, putus asa, dan akhirnya kita tidak mau bergerak lagi. Yang paling fatalnya itu kalau yang tidak berhasil. Atau mungkin sebaliknya, kita berhasil nih, saatnya kita sudah berhasil, bangga, bersyukur. Setelah itu kita berharap kita diberikan satu imbalan oleh atasan kita, atau mungkin ujian gitu. Dipuji mungkin. Atau pujian-pujian kan gitu. Nah, jika itu tidak kita dapatkan, lebih lagi kadang-kadang ngomel, kita udah buat prestasi begitu banyaknya, kita tidak pernah dikasih apa-apa. Artinya kita berharap juga kan. Tapi dalam ajaran agama kita, janganlah berharap sesuatu dari apa yang kita lakukan, tapi lakukanlah dulu apa yang mampu kita berikan atau kita lakukan, kan gitu. Biar tidak sakit hati dan kecewa kan. Jadi Bunda berharap dari apa yang sudah diterima, penghargaan itu, termasuk penghargaan pelayanan publik prima itu, harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan dengan kinerja, dan harus dibuktikan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar pelayanan, kan gitu. Jadi SOP-nya kayak apa itu harus diikuti, tidak boleh juga semena-mena, dan mampu merubah etika dalam pelayanan. Kadang-kadang kan kita seenak-enaknya ngasih pelayanan kan, ada tamu datang, kalau dulu kan kayak gitu, tamu datang dipilih-pilih, kalau dia kenal, kalau dekat, dilayani dengan baik kan. Atau tampilannya bagus, tampilannya bagus, orang kaya, pejabat, wah berebut ngasih pelayanan. Tapi kalau yang datang itu orang desa, pakai sandal jepit, wah penampilannya tidak tren, apa mungkin tidak dikenal. Kalau dia asik-asik main HP ya main HP. Terus ditanya, iya di sana, kok kayak gitu aja. Saya mau cari ini, iya nanti cari aja di sana. Kan kayak gitu kan nggak bisa dong kita. Itu ada ya Bun ya, kenyataannya ada. Dulu iya kan. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah. Itu yang harus dirubah. Kasihan pemerintah kan. Pemerintah yang sudah juga memberikan boleh dikatakan memperhatikan kesejahteraan dari para ASN semua. Nah, sekarang apa yang bisa kita berikan untuk pemerintah yang sudah berbuat terlalu banyak gitu ya untuk para ASN kita, dan para ASN juga harus tahu malu ya bahwa kita adalah pelayan. Seberapa tingginya jabatan kita tetap pelayan. Yang kita layani itulah yang raja kita, yaitu pengguna layanan, masyarakat
kita, umat kita. Itulah kalau kita mampu menempatkan diri kita sebagai pelayan umat, pelayan masyarakat. Ya, jadi kita tidak terlalu sombong. Walaupun kita menjabat, kita tidak sombong. Kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk umat kita, untuk masyarakat kita. Nah, itu baru 2 ya. Baru 2 prestasinya. Prestasi yang ketiga itu tadi kan sudah cinta sudah, terus pelayanan prima sudah. Itjen Award. Nah, Itjen Award itu atas kinerja dan tata kelola birokrasi, termasuk juga pengawasan internal dan tindak lanjut yang baik. Itu untuk Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Walaupun seperti itu, kita tidak hanya bisa bangga saja kan gitu. Jadi semua harus berkinerja dengan baik. Jika ada permasalahan-permasalahan, ayo kita secepatnya carikan mitigasinya. Ya, biar jangan sampai beresiko kan gitu. Nah, agar ini tidak beresiko, ayo kita kreatif semuanya untuk bekerja secara cepat dan mempertanggungjawabkan apa yang kita telah lakukan, termasuk pelaporan-pelaporan keuangan kan gitu. Kinerja itu juga bisa harus dilakukan tepat waktu. Yang itu baru ketiga. Yang keempat, yang kemarin kita telah diberikan penghargaan terkait dengan pelayanan publik juga ya oleh Menpan RB, bagaimana Kementerian Agama itu dalam melaksanakan zona integritas. Zona integritas WBK dan WBBM. Di Kementerian Agama kita kenal bersama, kita mengeluarkan sertifikat halal. Dan itu wajib masyarakat kita, pedagang-pedagang yang ada di wilayah kita wajib mendapatkan sertifikat halal. Kita yang ngeluarin. Dan apa yang diberikan oleh pedagang-pedagang itu untuk masyarakat kita sehat, makanannya higienis. Nah sekarang Bunda juga ingin pelayanan kita higienis, pelayanan kita halal, pelayanan kita bersih. Jangan produk makanannya saja yang halal, yang bersih. Tetapi tuntutan masyarakat apa? Pelayanan yang halal, pelayanan yang bersih, pelayanan yang baik. Inilah yang harus dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan kita mendapatkan sertifikat juga. Sertifikat halal dari mana? Ya dari Menpan RB kan, dalam bentuk penghargaan. Itu Bunda ingin buktikan juga bahwa Bali, Kementerian Agama Bali mampu untuk melakukan itu. Luar biasa. Ya, begitu Bunda dalam perjalanan membangun zona integritas dari Karangasem. Dari Karangasem Bunda buat WBK, dan begitu pindah ke Kota Denpasar juga mampu menunjukkan dan membuat Kota Denpasar menjadi wilayah WBK, zona integritas WBK. Dan karena Bunda lama di Kota Denpasar, lama dapat berbuat di Kota Denpasar, Bunda lanjutkan tidak saja wilayah bebas dari korupsi, Bunda membangun wilayah yang bersih melayani. Akhirnya mampu mengantarkan Kota Denpasar sebagai wilayah WBBM. Tidak sampai di situ juga, Bunda juga pernah menjadi PPT Teladan 10 besar PPT Teladan. Oh, luar biasa. Dan Tuhan mungkin memberikan jalan buat Bunda. Akhirnya Bunda ya pindah tugas, dipercaya menjadi Kanwil Provinsi Bali. Itu sangat cocok karena melihat prestasinya, kemudian apa ya, kalau di Islam itu akhlaknya Bunda itu memang luar biasa dan sangat pantas untuk menjadi orang nomor 1 di, bahkan kalau menurut saya untuk nomor 1 di seluruh Indonesia itu juga sudah Ya, luar biasa. ini harus dipertanggungjawabkan. Jabatan tidak harus dibangga-banggakan. Jabatan bukanlah segala-galanya bagi Bunda. Tapi semakin tinggi jabatan itu semakin besar tanggung jawab dan tuntutan yang harus Bunda hadapi, kan ya? Jadi janji dalam diri Bunda, Tuhan telah memberikan Bunda tanggung jawab dan beban. Ini amanah ya, dan menjadi amanah buat Bunda untuk
melakukan yang terbaik dan menjadi penebar spora perubahan. Itu tanggung jawab kan gitu. Nah, jadi janji Bunda bagaimana setelah Bunda diberikan tanggung jawab besar untuk mengayomi, melindungi umat khususnya di Provinsi Bali, terus Bunda berjanji bagaimana Kanwil juga harus berubah. Akhirnya Kanwil mampu Bunda antarkan dalam 5 prestasi. Luar biasa, sekali lagi kita tepuk tangan. Dan itu dalam waktu 2 tahun 3 bulan Bunda mengantarkan Kanwil Provinsi Bali. Luar biasa Bunda. Ya, itu lagi satu, kita mampu mengajak jajaran di bawahnya, tidak Kanwil saja Bunda jadikan wilayahnya zona integritas WBK WBBM, tapi Bunda juga mengantarkan Saker di bawah Bunda untuk juga ikut berlari kencang. Karena Pak Menteri juga menginginkan begitu, siapa yang tidak mampu berlari kencang harus ditinggalkan. Ya, karena filosofinya Pak Menteri seorang kita selaku pimpinan itu membawa gerbong kereta api, ya kan gitu. Terus siapa yang berani menghadang kereta api yang sedang berjalan, dia harus siap mati. Betul. Siapa bisa menghentikan kereta api yang sedang berjalan kan gitu. Tapi kalau berani macam-macam untuk menghentikan kereta api di tengah jalan, dia harus siap-siap mati kan. Nah, begitu juga siapa yang mau turun tanpa perintah dari si pimpinan atau si pembawa kereta api itu, ini harus siap. Mereka mati juga, orang dia mau nyebur keluar sendiri kan dengan paksa. Yes. Jadi Man Karangasem juga bisa Bunda antarkan menjadi wilayah zona integritas WBK untuk Man Karangasem. Mudah-mudahan nantinya yang lain-lainnya juga ikut, termasuk juga Man Buleleng. Ya. Pokoknya harus semua madrasah juga paling tidak sudah menuju wilayah zona integritas. Termasuk juga anak-anaknya harus mengenal apa itu zona integritas. Oh, zona integritas itu adalah satu wilayah yang nantinya lebih menekankan kepada wilayahnya bebas dari korupsi. Jadi anak-anak mulai dari sejak dini diajarkan korupsi itu lo terlarang, korupsi itu lo tidak boleh, KKN itu lo tidak boleh, gratifikasi itu lo tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya lewat podcast inilah nanti dijelaskan. Jadi biar anak-anak berinformasi hal-hal yang positif kan kayak gitu. Termasuk juga zona integritas WBBM. Apa itu WBBM? Wilayah birokrasi bersih melayani. Tidak birokrasinya aja, madrasahnya juga harus bersih melayani. Jadi Bapak Ibu gurunya harus memberikan contoh bagaimana melayani yang bersih kan. Bersih untuk anak-anaknya. Caranya jaga kebersihan. Kamar mandinya jaga bersih gitu misalnya. Udah anak-anak masa dikasih kamar mandi yang tidak bersih atau lingkungan yang tidak bersih, paling tidak diajarkan kebersihan untuk anak-anak. Sejak dini ya, ya. Itulah 5 prestasi yang menjadi kado di penghujung tahun 2022. Luar biasa Bunda, sekali lagi kami ucapkan selamat buat Bunda ya. Luar biasa, kami tentu saja sebagai keluarga besar Kementerian Agama di Provinsi Bali, kami sangat bangga selain prestasi yang Bunda raih, kemudian juga sikap Bunda terhadap bukan bawahan istilahnya mitra kerja itu sudah luar biasa. Ditambah yang kami banggakan cantiknya Bunda itu ya saya. Ini saya yang cantik itu bukan Bundanya, soalnya Bundanya udah nenek-nenek nih. Bayangin cucu-cucunya ya, cucu-cucunya Bunda banyak sekali kan di seluruh Bali ini. Coba berapa Bunda punya cucu-cucu di madrasah yang harus Bunda sayangin kan? Tapi yang masih terakhir saya ketemu ya, itu udah beberapa tahun ya Bun ya. Itu sekarang lebih cantik dan agak modern semuaan Bun. Itu hanya muji aja biar Bunda itu mau ditodong-todong. Bumi hari ini suka todong-todong Bunda. Itu serius Bun, serius. Yang cantik itu yang ngantarin acara. Enggak ini dong. Baik Bun, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi pemirsa sekalian, itu wawancara singkat kami dengan
Ibu nomor 1 di Kemendak Provinsi Bali yang cantik, Dr. Komang Sri Marheni MSI. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Ya, sama-sama. Semoga podcast yang diantarkan oleh Bu Mehar untuk anak-anak kita betul-betul bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dan betul-betul memberikan dampak yang positif untuk anak-anak kita dan berpengaruh untuk semua anak-anak madrasah, Amin. khususnya di Provinsi Bali. Terima kasih banyak. Terima kasih ini undangannya. Terima kasih. Iya. Dan Bunda sudah memberikan waktu untuk bisa wawancara, itu penghargaan yang luar biasa bagi kami. Iya. Kado juga buat launchingnya. Makanya podcast Mambuleleng Jaya Jaya Jaya. Amin. Terima kasih Bu. Sukses buat Iya. Terima kasih.